Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur hari ini kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk tuntunan-tuntunan Allah dalam hidup kami. Bimbingan-bimbingan hidup melalui firman-Mu. Tuhan, terima kasih banyak. Sampai hari ini kami ada hanya karena kasih setia Tuhan, hanya karena pertolongan Tuhan. Terima kasih banyak. Tuhan mau mengasihi kami dan menjaga kami selalu. Bapa, hari ini kami membutuhkan firman-Mu untuk menuntun langkah hidup kami. Berikanlah firman-Mu itu bagi setiap kami dengan kasih karunia yang daripada-Mu. Tolong dan pimpin kami untuk memahaminya. Berkati hamba-Mu, berkati Bapak Ibu Saudara di tempat masing-masing, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar untuk hidup bersikap dengan bijaksana. Bersikap dengan bijaksana dalam melihat sesuatu dan di dalam mengambil keputusan. Bagaimana kita bijak mengambil keputusan? Mari kita perhatikan dalam Amsal pasal 27 ayat yang ke-12. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita perhatikan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Saya ulang sekali lagi. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita sebagai orang-orang percaya diingatkan untuk bijak mengambil keputusan. Bagian firman Tuhan dalam Amsal ini mengingatkan kepada kita pentingnya untuk menganalisa, pentingnya memperhatikan. Bagaimana kita bijak mengambil keputusan? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah bijak dalam memperhatikan. Memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Dikatakan begini, kalau orang bijak melihat, kata melihat dalam bagian Alkitab ini dituliskan seorang bijak itu dengan aktif melakukan, melihat, memperhatikan dengan sungguh-sungguh secara langsung. Dia tidak hanya melihat itu saat orang bijak melihat kecelakaan terjadi di sana. Saat orang bijak melihat secara langsung sesuatu yang terjadi, ya. Sesuatu yang terjadi ini adalah peristiwa malapetaka. Saat orang bijak melihat ada malapetaka di depan. Saat melihat ada sesuatu yang buruk terjadi. Saat orang percaya melihat kecelakaan, sesuatu yang celaka terjadi. Orang bijak itu melihat secara langsung. Orang bijak itu menganalisa, memperhatikan dengan sungguh, lalu dia mengambil keputusan bersembunyi. Bersembunyi di sini bukan merupakan tindakan pengecut, tapi ini adalah tindakan preventif atau pencegahan. Jadi orang bijak dalam mengambil keputusannya, dia melihat dengan memperhatikan dengan sungguh. Jika itu sesuatu yang mendatangkan celaka, jika peristiwa itu atau sesuatu yang dilakukan atau jalan di mana dia lalui itu, di sana itu ada sesuatu, orang berjalan dan di situ jalan itu mendatangkan kecelakaan, misalnya ujungnya itu jurang yang dalam yang membuat orang terjatuh, orang melihat, orang bijak melihat lalu dia mengambil, oh ternyata jalan ini ujungnya itu akan jatuh ke jurang. Atau oh jalan ini ujungnya itu buntu. Dia tidak akan melanjutkan perjalanannya. Dia putar balik, dia bersembunyi. Dia meninggalkan itu. Dia tidak terus melakukan itu. Ini orang bijak. Memperhatikan di mana ujungnya jalan ini. Di depan jalan yang aku lewati ini, apa yang terjadi? Contoh sederhana. Jika seorang tua, jika Bapak Ibu adalah orang tua, memiliki anak. Sekarang zamannya anak-anak itu supaya tenang, supaya aman diberikan dua hal. Kalau nggak televisi,
handphone ya, atau temannya lah ya. Ya, macam-macam gadget istilahnya gitu. Supaya anak tenang, supaya orang tua kerjanya juga nggak terganggu, nggak dipanggil-panggilin terus. Kalau anak nanti ngerjain tugas ditanya-tanyain apa, udah. Supaya kamu bisa gampang ya, karena ini sekarang sudah ada zaman canggih. Tanya aja sama aplikasi. Di sini semuanya ada, kamu bisa tanya ke dia. Dia lebih pintar daripada mama, dia lebih pintar daripada papa. So, kamu tanya aja di sini. Cari aja, search di sini, kamu akan dapat jawabannya. Kita punya banyak keuntungan. Kerjanya nggak diganggu, nggak diajak ngobrol banyak, pokoknya udah bisa enjoy. Anak juga aman, anak juga tenang, anak juga akan dapat jawaban-jawaban banyak. Tapi Bapak Ibu Saudara, apakah kita sudah pernah melihat bagaimana media sosial, bagaimana juga informasi-informasi memberitakan bahwa gadget itu membuat anak kecanduan, dan anak yang kecanduan itu sangat mengerikan kejadiannya, otaknya bisa bermasalah, bisa rusak, bahkan efeknya ke mata, efek ke tubuhnya sudah sangat jelas di depan mata. Orang bijak melihat tindakan ini, sikap ini, endingnya itu akibatnya ke sana. Apa yang harus kita lakukan? Apa kita akan terus memberikan handphone, gadget itu kepada anak dengan tanpa batas? Apa yang akan kita lakukan? Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang terjadi dalam pengasuhan anak. Banyak hal yang terjadi juga dalam pola hidup pengelolaan uang, penggunaan uang. Orang yang hidup dengan budaya penggunaan keuangan sebebas-bebasnya, sesuka-sukanya, mengikuti keinginannya saat belanja bukan berdasarkan keperluan, tapi belanja berdasarkan kesempatan sale, kesempatan diskon. Dia sebenarnya nggak butuh, tapi dia pingin, kayaknya itu bagus, aku suka, aku cocok, padahal sebenarnya kantongnya, saldonya nggak melimpah-limpah, nggak cukup gitu ya. Bisa harus manajemen keuangan. Banyak orang akhirnya supaya dapat pujian, supaya dapat reward, supaya dapat tidak direndahkan orang, maka harus meningkatkan, harus mengupgrade style fashionnya, sehingga banyak orang terikat pinjol, banyak orang terjebak. Sudah tahu, orang bijak melihat, oh pinjol ini dampaknya sangat buruk. Sudah melihat apa yang terjadi. Orang bijak melihat malapetaka, lalu dia menghentikan jalannya dan dia bersembunyi atau dia putar balik, dia tinggalkan jalan itu. Ini orang bijak. Orang bijak dalam mengambil keputusan nggak harus ngalamin dulu, nggak harus ketabrak dulu, kebentuk dulu, enggak. Tapi orang bijak melihat pengalaman orang lain, orang bijak melihat apa yang terjadi, lalu dia tidak meneruskan langkahnya. Tidak meneruskan langkahnya. Orang bijak melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Ya, ingat ya, peribahasa pencegahan. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati, Bapak Ibu Saudara. Dan ini sebenarnya resep dari Alkitab. Bagaimana kita supaya tidak mengalami kehancuran? Belajar, melihat dengan sungguh, secara langsung, itu loh kejadiannya. Itu loh, sebenarnya Tuhan sudah kasih tahu banyak hal dalam hidup kita supaya kita hidup bijaksana. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai anakmu kecanduan gadget lalu engkau akan terus melakukan jalan itu. Tuhan sudah tunjukkan banyak hal tentang kesehatan mata. Bagaimana Bapak Ibu Saudara, orang menggunakan mata tanpa memikirkan efek-efek akibatnya. Kami banyak bergaul bersama dengan teman-teman tunanetra. Bagaimana mereka bisa menjadi tunanetra. Bapak Ibu Saudara, saya pernah bilang dengan teman-teman ya, mungkin juga di sini saya mau sampaikan, bagaimana kita harus bijaksana juga menggunakan mata. Kalau orang capek kerja, pegel, linu gitu ya, orang bisa pijit, orang bisa terapi, orang bisa, oh ini apa namanya, badanku kecapean lah, diberiin obat, diberiin apa. Tapi pernah nggak Bapak Ibu peduli saat matanya lelah? Bahkan mata ini disuruh kerja keras. Saat tubuh yang lain sudah mulai istirahat, baring-baring tidur, mata disuruh kerja keras, main gadget sampai larut malam, sampai hampir pagi. Nanti pagi lagi matanya belum istirahat, udah bangun, udah pergi kerja lagi. Kerja yang paling berat dalam tubuh Bapak Ibu Saudara apa sekarang di era gadget? Mata
dipedulikan dengan bijaksana, maka semakin bertambahlah tiap-tiap hari nih jumlah tunanetra di Indonesia, di dunia ini. Karena banyak orang yang tidak peduli dengan kesehatan mata. Orang bijak melihat dan bersembunyi dia. Melakukan tindakan preventif, bukan pengecut ya, bukan. Teks ini mengingatkan untuk melakukan tindakan pencegahan supaya jangan sampai terjadi malapetaka, supaya dia tidak mengalami malapetaka. Karena jalan yang dilewati itu mendatangkan malapetaka. Orang yang bijak melihat lalu bersembunyi. Bapak Ibu, kalau di kantor melihat sesuatu pekerjaan, melihat suatu tindakan atau tindakan dari teman-teman ya yang terjadi di dunia ini, oh bisa kok selingkuh tipis-tipis aja, aman-aman aja selama masih bisa menjaga ya di rumah, menjaga dari orang-orang. Tapi tahukah bahwa perselingkuhan itu bukan hanya berdosa di hadapan Tuhan, tapi juga menghancurkan hidup orang lain, hidup istrimu, hidup pasanganmu, menghancurkan hidup anak-anakmu, menghancurkan pola pikir anak. Banyak yang hancur. So berhenti, jangan lanjutin persinahan, jangan lanjutin perselingkuhan, enggak. Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang selalu sebenarnya manusia ini, kita orang-orang percaya di sekitar kita sudah melihat jalan-jalan hidup, sikap-sikap hidup yang mendatangkan ujungnya itu malapetaka. Tapi karena suka di jalan itu, dia terus. Tapi apa yang terjadi dikatakan? Tetapi orang yang tak berpengalaman, ini menunjuk kepada orang bebal, orang yang tidak mau belajar. Pengalaman ini tidak harus dilewati diri sendiri. Pengalaman ini tidak harus dirinya yang menjalani. Tapi orang yang tak berpengalaman ini menunjuk kepada orang yang tidak mau belajar dari pengalaman-pengalaman yang ada. Pengalaman orang lain, pengalaman orang-orang di sekitarnya, pengalaman yang sebenarnya tadi dia sudah lihat secara langsung, tapi yang ngalamin orang lain, dia akan berjalan maju. Lalu apa yang terjadi? Dia menerima hukumannya. Kalimat lalu kena celaka ini menunjukkan tentang bagaimana orang yang tadi sudah melihat malapetaka, tapi karena dia tidak bijak melihat, dia terus meneruskan jalannya, dia terus melakukannya, lalu dia menanggung konsekuensinya, lalu dia terkena hukumannya, lalu dia menanggung akibatnya. Jadi celaka yang di sini adalah bukan celaka karena nasib ya. Bukan celaka karena nasib, bukan celaka yang mendadak terjadi, tidak. Tapi ini adalah kecelakaan, sesuatu yang buruk, sesuatu hukuman yang terjadi, yang dialami karena kesalahannya sendiri. Maka bagian firman Tuhan ini mengingatkan untuk kita tidak bertindak ceroboh. Orang bijak dalam mengambil keputusannya adalah memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Jika itu mendatangkan malapetaka, maka dia akan melakukan tindakan pencegahan. Yang berikutnya, kita harus mengingat bahwa sebuah jalan yang menuju kecelakaan itu tidak perlu dilakukan. Mari kita juga belajar dari pengalaman-pengalaman yang dialami oleh orang lain. Jangan tunggu dulu mengalami hal buruk, barulah engkau mengambil keputusan. Oh kalau gitu aku nggak mau lagi deh. Ternyata sakit banget ya, gitu ya. Kadang cara kita mendidik anak-anak, kadang anak-anak susah dinasihati. Oke, kamu bisa melakukan itu, coba lakukan. Ternyata, nah kadang-kadang kan anak nggak dengar waktu kita bilang anak ini korek ya, ini kalau kamu mainkan ada apinya nanti kamu kena dan terbakar. Seringkali kita hanya bilang jangan main korek gitu. Terus kita bilangin, lo kenapa? Ya karena ini ada apinya, api itu rasanya panas. Nah, dia masih nggak mau percaya, dia main-main dulu, sudah kena baru, oh iya panas, aku nggak mau lagi. Naturally, alami manusia kita itu adalah mau nunggu ngalamin dulu, baru kita, oh iya sakit ternyata. Alkitab sudah memberikan pengajaran buat kita Bapak Ibu Saudara untuk bertindak bijaksana. Kalau tahu hal itu, oh orang lain sudah ngalamin, jangan dulu, aku nggak perlu. Aku sudah tahu, jadi aku harus melakukan pencegahan. Hal ini mengajarkan juga kepada kita untuk tidak hidup secara sembrono,
tidak hidup langsung saja melakukan segala sesuatu dalam mengambil keputusan, dalam menjawab pertanyaan ya. Kalau ditanya seseorang mau gimana kamu bisa apa enggak? Oh iya aja deh gitu ya. Iya aja deh, ngikut aja deh. Padahal sesudah itu baru mikir, oh ternyata gini. Ini mengingatkan untuk kita dalam bijak dalam mengambil keputusan adalah untuk tidak bertindak sembrono. Yang pertama tadi melihat, memperhatikan dengan sungguh. Yang kedua tidak sembrono, tidak cepat-cepat mengambil keputusan ya. Kita diingatkan bagaimana kita harus bijaksana, kita harus melakukan tindakan-tindakan pencegahan yang mendatangkan hal-hal buruk dalam hidup keluarga kita, dalam hidup anak-anak kita. Oke Bapak Ibu Saudara, selamat menikmati firman Tuhan dan berkat-berkatnya. Selamat menjadi bijak di dalam mengambil keputusan. Mari kita melihat dengan sungguh dan tidak bertindak sembrono, lakukan pencegahan supaya kita tidak menanggung hukuman atau akibatnya. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kasih setiamu, terima kasih tuntunan firman-Mu. Engkau tolong kami, Engkau berkati kami hari ini dengan firman ini yang menuntun hidup kami untuk menjadi bijaksana. Berkatilah kami ya Allah. Tuhan Yesus menyertai kami dalam semua aktivitas yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Berkati hidup keluarga kami, hidup rumah tangga kami, hidup pekerjaan dan pelayanan kami. Kami mau melangkah bersama dengan Tuhan. Tuhan Allah melingkupi kami dan menolong kami. Mampukan kami untuk terus bertindak bijaksana seperti yang Tuhan sudah pimpin dalam firman ini. Berkati Tuhan setiap kami demi nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.